Istilah-istilah dalam kuliah arsitektur kalau kamu maba wajib tahu. Yang pertama itu adalah arsi. Nah, jadi nggak ada lagi nih kalau ditanya kuliahnya jurusan apa, jawabnya arsitek. Please guys, arsitek itu profesi ya, bukan kuliahnya. Jadi kuliahnya itu namanya arsitektur, profesinya nanti arsitek. Tapi kalau kepanjangan dirasa nyebutnya itu arsitektur, jadi bilang aja ngambil arsi. Cie, keren gitu. Yang kedua, ada namanya studio. Nah, jadi kalau studio di jurusan arsi itu bukan studio musik, tapi pastinya adalah studio gambar. Nah, jadi studio gambar itu kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini adalah tempat mahasiswa arsitektur itu bersemedi. Kalau udah masuk mata kuliah studio perancangan, stupa, studio desain, dan segala macam sebutannya, itu pasti udah nggak bisa diganggu lagi sama pacar. Karena pasti bakal sibuk banget, karena tugas lebih penting. Yang ketiga, stupa. Nah, stupa ini tadi udah aku singgung ya sedikit. Jadi stupa ini kepanjangannya adalah Studio Perancangan Arsitektur. Nah, jadi setiap kampus tuh ada juga sih yang beda sebutannya, nggak stupa, ada yang studio desain arsitektur. Tapi yang lebih umum disebut itu adalah Studio Perancangan Arsitektur. Disingkat jadi stupa. Jadi kalau kamu punya temen yang ngambil kuliah arsi, kalau dia udah bilang, aduh tugas stupa banyak banget, itu emang banyak banget guys. Jadi jangan diajak nongkrong dulu, biarin dia begadang dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, ini adalah hal yang gak kalah nyeremin juga ya di dalam perkuliahan arsi, yaitu asistensi. Ya, asistensi. Setiap tugas, apalagi di mata kuliah stupa, itu kita pasti akan sering sekali yang namanya asistensi. Asistensi apa? Asistensi penugasan kamu, gambar dan segala macamnya itu kalau asistensi. Biasanya itu asistensi sama asisten. Tapi kalau lagi mood dosennya untuk mengasistensi sendiri, nih tugas-tugasnya siap-siap jantungnya dipersiapkan untuk menerima coretan-coretan. Istilah selanjutnya yaitu checkpoint. Nah, checkpoint ini sih aku menemukan nggak di semua kampus, tapi ada yang menggunakan istilah-istilah checkpoint. Jadi istilah checkpoint ini adalah target. Target dalam satu semester itu ada berapa checkpointnya untuk melihat progres dari tugas-tugas besar yang kamu punya. Selanjutnya itu adalah siku. Bukan siku yang ini, tapi kayak penggaris siku yang segitiga ada sepasang itu. Nah, iya. Udah pada bisa menggunakan penggaris siku-sikunya. Nah, jadi jangan dipakai titik-titik lagi di ujung ke ujung habis itu disambungin. Enggak gitu ya. Pakai penggaris sikunya. Belajar pakai 2 penggaris itu. Oke? Selanjutnya adalah gambar freehand. Nah, jadi kalau teman-teman disuruh ngegambar atau ngesketsa, kalau dosennya itu nyuruh pakai freehand, itu maknanya adalah hanya menggunakan tangannya aja. Jadi tangannya secara bebas dimanfaatkan untuk membuat gambar atau sketsa apapun itu yang ditugaskan oleh dosennya. Jadi nggak boleh pakai penggaris sama sekali kalau lagi ngegambar freehand. Selanjutnya yaitu tugas besar. Iya, ini tugas yang sangat-sangat besar. Jadi inget zaman-zaman kuliah dulu, kalau udah masuk tugas besar, kalau udah masuk pengumpulan tugas besar itu pasti stresnya minta ampun. Karena udah dicicil nih, tugas besar tuh ya biasanya itu udah dicicil dari awal semester. Jadi dari awal masuk, ini biasanya juga di mata kuliah besar kayak stupa, dan stupa itu by the way untuk SKS-nya biasanya lebih dari 4. 4 itu adalah yang paling minimal. Asam lambung nggak tuh? Tapi itu, walaupun sudah dicicil sedemikian rupa apapun itu dari awal semester yang namanya tugas besar, di akhir pasti ada keteterannya. Karena kenapa? Pas asistensi itu biasanya balik lagi ke poin awal. Asistensi ada yang salah, rubah dari awal. Kayak gitu seterusnya. Tapi sebenarnya ada tips sih biar kamu nggak kebanyakan dicoret atau nggak kebanyakan perubahan ketika kamu melakukan asistensi. Semua tugas besar bisa ke submit tepat waktu. Ada lagi nggak sih istilah-istilah dalam kuliah arsitektur yang belum aku sebutin? Tulis di kolom komentar ya. Bye!